Cek cek. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, siap. Oke, saya mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Wibowo. Di sini saya selaku Cloud Engineer di BITEK. Di sini saya ingin memaparkan mengenai proyek yang sedang kita teman-teman di BITEK kerjakan, yaitu mengenai Hujan I/O. Hujan I/O project. Apa itu Hujan I/O project? Nanti kita akan jelaskan. Oke. Langsung saya mulai aja. Ketika kita ingin mendeploy sebuah cluster OpenStack, tentunya yang pertama kita pikirkan adalah kita ingin membangun OpenStack cluster itu dengan cara seperti apa. Dengan apa kita akan membangun cluster tersebut. Biasanya saya membagi ke dalam 3 kategori. Ada yang manual, kemudian ada manual tapi diotomasi, kemudian dengan deployment tools. Nah, manual sendiri di sini adalah kita melakukan instalasi OpenStack dari dasar, stack by stack, mulai dari MariaDB, kemudian RabbitMQ, kemudian PaceMaker, Keep Alive, dan lain-lain, sampai OpenStack clusternya jadi itu secara manual, tanpa bantuan tools apapun. Nah, yang kemudian kedua ada manual automation. Manual automation ini biasanya kita membangun sebuah deployment tool sendiri dengan bantuan tool scripting seperti Ansible, Puppet, kemudian ada Bash, dan lain-lain. Nah, kapan kita sebaiknya menggunakan cara manual ini? Biasanya kita menggunakan manual itu ketika kita hanya ingin belajar, kita ingin tahu komponen-komponen dari OpenStack, atau juga kita membutuhkan konfigurasi advance atau kustomisasi, dan juga service-service tambahan yang belum disupport oleh deployment tool. Katakanlah salah satu case di customer BITEK itu kita membutuhkan integrasi antara OpenStack dengan Kubernetes. Kita ingin mengintegrasikan overlay networknya dengan CNI Courier. CNI Courier itu sendiri dia nantinya antara OpenStack dan Kubernetes dia menggunakan satu overlay network dan teknologi yang sama. Nah, di situ belum ada deployment tools yang sudah support, makanya kita membuat deployment tools secara manual dengan Ansible. Tapi itu bukan yang akan saya bahas di sini. Nah, kenapa kita menggunakan deployment tool? Yang ketiga, less effort. Kita tidak perlu mendevelop ulang deployment tool, kemudian mengurangi miskonfigurasi, karena dengan deployment tool tentunya sudah dites oleh baik komunitas maupun developer pembuatnya. Kemudian juga biasanya sudah production ready, siap digunakan untuk environment of production. Nah, yang tersedia saat ini banyak OpenStack deployment tool yang bisa kita gunakan. Ada DevStack, kemudian dari Red Hat Distribution OpenStack Project, dia ada Packstack dan TripleO. Kemudian ada OpenStack Charms, dia didevelop oleh Ubuntu. Kemudian ada Kola Ansible, bagian dari Kola Project, ada OpenStack Ansible, dan lain-lain. Nah, dari beberapa list di sini, DevStack dan Packstack itu sebenarnya digunakan hanya di lingkungan development, dan dia berbasis sistem D. Sedangkan untuk project lainnya seperti TripleO, OpenStack, Charms, Kola Ansible, dan OpenStack Ansible itu sudah dikontainerisasi, jadi sudah berbasis kontainer.
sebagian besar menggunakan Docker kecuali OpenStack Chunks yang dia berbasis LXD. Nah, kemudian dengan banyaknya deployment tools yang sudah tersedia saat ini, kenapa kita ingin kita ingin mendevelop deployment tool yang baru di sini dalam tanda kutip, karena sebenarnya kita lebih ke arah integrasi dan inovasi dari deployment tool yang sudah ada. Nah, tujuan kita yang pertama yaitu kita ingin membuat sebuah agnostic deployment tool. Artinya apa? Kita ingin membuat sebuah deployment tool OpenStack yang mana dia tidak terikat dengan satu platform atau satu operating system tertentu. Kita ingin membuat deployment tool yang bisa digunakan di semua environment. Entah itu Ubuntu, entah itu CentOS, AirHel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah user friendly dan easy to use. Kita ingin membuat sebuah deployment tool yang mudah digunakan oleh semua kalangan dan semua orang, baik yang sudah advance maupun yang baru belajar OpenStack. Nah, kalau kita lihat ke belakang, deployment tool yang ada saat ini sebagian besar itu masih berbasis CLI. Dia belum menyediakan GUI, UI yang user friendly gitu. Nah, di sini kita ingin mengakomodir kebutuhan itu. Sehingga untuk tujuan keempat, nantinya akan lebih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan OpenStack. Karena kita tahu banyak orang yang menghindari menggunakan produk-produk open source, dalam hal ini OpenStack misalnya, karena minimnya ketersediaan UI yang intuitif gitu. Nah, selanjutnya, jadi apa itu sebenarnya Hujan.io Project? Nah, Hujan.io Project ini sendiri didesain untuk menjadi all-in-one deployment tools, di mana user bisa melakukan instalasi OS, kemudian instalasi storage cluster, dan juga melakukan OpenStack deployment tool. Membuat cluster OpenStack. Nah, dari 3 komponen ini nanti jadinya adalah sebuah deployment tool yang bisa digunakan untuk membangun hyperconverged infrastructure. Jadi storage iya, kemudian OpenStack iya. Dengan cara semudah mungkin kita mendeploy-nya. Nah, Hujan.io Project ini sendiri menggunakan backend 2 komponen penting, ada MAS dan juga Kola Ansible. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, mulai dari instalasi OS, kemudian deployment storage, dan juga deployment OpenStack, kita menggunakan 2 komponen ini, MAS untuk instalasi OS, sedangkan Kola untuk provisioning cluster CHAP. Kita backend-nya menggunakan CHAP nantinya, dan juga provisioning cluster OpenStack. Nah, ini jadinya project Hujan.io. Nah, kita membicarakan Kola Ansible distribution. Kola Ansible saat ini sendiri, ketika kita ingin menggunakannya, dia masih berbasis CLI. Belum ada UI yang bisa kita gunakan. Nah, kita ingin mendevelop itu, kita ingin membuat Kola agar bisa dipergunakan dengan UI atau web UI. Nah, kita juga terinspirasi dari Virtuoso Hybrid Infrastructure. Dia merupakan sebuah platform HCI untuk pembuatan cluster HCI. Dia back-end-nya ada Kola Ansible, walaupun untuk storage-nya sendiri mereka punya proprietary sendiri. Nah, kita di sini ingin membuat versi open source dari HCI platform tersebut. Kita berbeda dengan Virtuoso, namun kita menggunakan satu deployment tool yang sama, yaitu Kola Ansible.
Nah, kemudian di sini ada Metal as a Service atau MAS. MAS sendiri dibuat oleh Canonical, developer di balik Ubuntu OS. Kemudian MAS didesain untuk mengotomasi proses deployment dan provisioning environment computing seperti big data, workload, dan juga cloud service. Nah, MAS sendiri dalam deployment-nya dia memanfaatkan instance metadata dan juga cloud init. Artinya apa? Jadi ketika kita menginstalasi menggunakan MAS ini, nanti untuk push configuration-nya, misal SSH key, kemudian IP, dan lain-lain, dia menggunakan fasilitas cloud init. Hampir sama seperti yang digunakan oleh public cloud ataupun OpenStack. Mereka basicnya menggunakan cloud init juga untuk melakukan push konfigurasi. Nah, ini ada beberapa OS dan juga hardware yang sudah disupport oleh MAS. Ada CentOS, Red Hat, Ubuntu, VMware, dan Windows. Kemudian untuk dari si hardware-nya ada HP, IBM, Lenovo, Dell, dan lain-lain. Nah, untuk di Hujan.io Project sendiri, nanti kita akan support untuk CentOS, Red Hat, dan Ubuntu. Sedangkan untuk hardware-nya, kita bisa hampir support semua hardware yang juga disupport oleh MAS. Nah, komponen MAS sendiri ada region D dan juga RegD. Yang pertama ada region controller. Di sini region control berfungsi sebagai yang menyediakan API, menyediakan REST API. Dia yang juga nantinya akan communicate langsung dengan operator atau admin melalui dashboard MAS. Nah, kemudian ada RAGD. RAGD ini yang isinya service-service lokal seperti DHCP, TIPMI, PXE, dan TFTP. Ini yang nanti untuk bootstrapping instalasi OS atau instalasi OS. Nah, di Hujan.io nanti antara region D dan RAGD ini nanti akan di-package menjadi satu kesatuan di satu server deployer. Oh ya, untuk MAS ini nanti juga untuk database-nya menggunakan Postgres. Jadi ada region D, RAGD, dan juga Postgres di package jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada Colansible. Colansible ini backend kedua yang kita gunakan untuk provisioning OpenStack-nya dan juga chap storage-nya. Colansible sendiri merupakan subproject dari Cola. Nah, Cola sendiri dia menyediakan container image yang bisa digunakan untuk deploy Ansible, untuk deploy OpenStack. Nah, Cola sendiri banyak digunakan di deployment tools lain juga seperti TripleO, kemudian OpenStack Ansible, dan lain-lain. Nah, Colansible ini sudah production ready untuk digunakan untuk membuat cluster OpenStack. Dia base-nya menggunakan Docker container, kemudian bisa di-deploy baik di bare metal ataupun virtual machine. Customisasinya juga lebih mudah dibandingkan dengan deployment tools lainnya. Untuk clusternya kita bisa buat baik all-in-one maupun multi-node deployment. Nah, kemudian kita masuk ke arsitektur Hujan.io. Arsitekturnya sendiri sederhana sebenarnya. Di sini nanti kita bisa deploy satu buah VM untuk di-deploy Hujan.io, yang mana isinya tadi ada MAS, Cola, Ansible, dan juga Postgres. Nah, dari sini nanti yang akan berinteraksi, operator berinteraksi ke Hujan.io-nya melalui web dashboard. Dari web dashboard ini, operator bisa melakukan
OS provisioning, operating system provisioning, kemudian storage provisioning. Dalam hal ini kita menggunakan CHAP cluster, kemudian juga OpenStack provisioning juga, yang ini OpenStack. Nah, yang di remote sendiri nanti adalah bare metal server. Untuk komunikasinya bisa menggunakan IPMI, Redfish, dan protokol lainnya, tergantung hardware yang digunakan. Nah, untuk komponen sendiri, Hujan IO menggunakan Ansible versi 9. 9.0 9.x sebenarnya ini. Kemudian menggunakan MAS versi 2.8. Ansible yang kita gunakan versi 2.8 juga. Kemudian untuk web UI kita menggunakan Django versi 2.2. Untuk supported OpenStack kita saat ini masih tren di Ansible karena masih di Kola 9 itu supportnya tren. Kemudian chatnya itu bisa Nautilus ke atas, Nautilus atau Octopus. Nah, kemudian bagaimana Hujan IO bekerja? Bagaimana workflow-nya? Ini sedikit tampilan dari dashboard-nya. Jadi ada menu machine, subnet, image, control, DNS, dan setting. Ini merupakan bagian dari MAS. Digunakan untuk provisioning OS-nya. Ini dia akan request API ke MAS. Di menu machine ini kita bisa melakukan instalasi OS, provisioning OS, yang nanti akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap commissioning, kemudian ready, dan deploy. Di tahap commissioning ketika kita meng-add sebuah server, menambahkan sebuah server, nanti si Hujan IO akan melakukan pengecekan hardware, deteksi RAM, kemudian hard disk, network, dan lain-lain. Apakah sudah berjalan, sudah work, tidak ada masalah dari sisi hardware. Kemudian kalau sudah tahap commissioning selesai, nanti akan ke tahap ready. Setelah ready baru kita bisa instalasi OS. Nah, untuk OS-nya sendiri yang bisa digunakan ada CentOS dan juga Ubuntu 18.20, dan juga untuk CentOS-nya saat ini baru CentOS 8. Nah, di sini di menu Add Machine kita bisa memilih power type. Power type itu untuk controller powernya bisa IPMI, Redfish, kemudian ada ILO dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa melihat detail dari server yang akan kita gunakan. Di menu machine ini kita bisa melihat detail CPU, memory, storage, interface, dan lain-lain. Nah, setelah cluster, setelah OpenStack-nya, setelah instalasi OS jadi, nanti kita masuk ke bagian yang installer. Di installer ini kita untuk deploy CHAP dan juga OpenStack-nya. Nah, di sini di bagian server kita di sini memasukkan server mana saja yang akan kita jadikan cluster, nama server dan juga IP address-nya. Kemudian di bagian, nah ini statusnya kita bisa lihat di menu server kalau sudah di-add. Kemudian dari masuk ke tahap berikutnya, menu inventory. Di sini kita ingin menjadikan server tersebut role-nya sebagai apa? Apakah sebagai controller, ataukah sebagai compute, ataukah network, atau lainnya. Nah, nantinya dari menu inventory ini dia akan mengenerate inventory Ansible di folder yang ada di OS-nya, OS deployer-nya.
Dari menu inventory masuk ke bagian global configuration. Di sini kita bisa menentukan konfigurasi apa saja yang akan kita gunakan ketika deployment OpenStack. Di sini installation type-nya bisa source, bisa juga binary. Kemudian kita bisa masukkan VIP-nya, VIP address, kemudian OpenStack release-nya yang saat ini masih baru kita support trend. Dan juga komponen-komponen lainnya. Untuk integrasi dengan CHAP, kita juga bisa enable CHAP service di sisi sini, atau service-service lainnya. Nah, jika dirasa konfigurasi di sini masih kurang, kita bisa masuk ke menu Advanced Configuration. Di sini kita bisa memasukkan parameter-parameter yang kita butuhkan. Katakanlah di sini ada Octavia Service. Buat yang belum tahu, Octavia Service ini merupakan service untuk load balancer di OpenStack. Di sini kita bisa memasukkan parameter yang ingin kita override dari nilai default yang sudah disediakan. Jadi by default misal di sini parameter debug di setiap komponen OpenStack itu adalah false. Di sini kita ingin mengoverride nilainya menjadi true. Nanti dia akan teroverride di konfigurasi Octavia. Nah, dari Advanced Configuration ini kita save, kemudian masuk ke menu Deployment. Di menu Deployment ini kita akan bisa melihat summary-nya, apa yang sudah kita config, kemudian server mana saja, role-nya apa saja, kemudian advanced configuration-nya apa saja. Kalau sudah di make sure konfigurasinya bisa kita klik deploy. Nah, di belakangnya, di back-end-nya apa yang terjadi, konfigurasi yang sudah kita buat ini, di belakangnya nanti dia akan mengenerate parameter-parameter itu di sebuah file yaitu global.yaml. Buat yang sudah pernah deploy OpenStack dengan Call Ansible mungkin cukup familiar dengan ini. Di sini kita generate parameternya apa saja dari hasil input kita di dashboard. Kemudian untuk inventory-nya juga di sini inventory yang kita gunakan ada controller yaitu tadi server 0, kemudian compute-nya server 1. Nah, untuk default user-nya Ansible-nya itu menggunakan user Kola. Jadi ketika dia provisioning OS-nya nanti dia akan mendapatkan user bernama Kola. Itu bisa kita define secara manual juga. Nah, challenge-nya sendiri apa ketika kita mendevelop project ini? Pertama ada problem di integrasi dengan MAS API. Dokumentasi MAS API itu masih kurang detail, kurang lengkap, sehingga kita sedikit kesulitan ketika ingin masukkannya ke dashboard Hujan.io. Kemudian challenge kedua, bagaimana kita menyederhanakan konfigurasi OpenStack di satu dashboard tersebut. Kita tahu bahwa konfigurasi OpenStack itu sangat banyak, apalagi ketika kita ingin custom sesuatu, itu banyak parameter yang bisa kita masukkan. Nah, kita sedikit kesulitan ketika ingin menyederhanakan tersebut agar lebih user friendly dan juga mudah digunakan. Seperti tujuan awal kita membuat ini. Nah, untuk sementara makanya kita tadi ada yang namanya global configuration dan juga advanced configuration. Untuk yang orang yang sudah terbiasa menggunakan OpenStack mungkin lebih prefer menggunakan advanced configuration. Kemudian challenge ketiga yaitu kita kesulitan dalam hal mengcapture log selama proses deployment. Kalau Ansible itu base-nya adalah Ansible. Nah, ketika kita jalankan itu, dia akan menghasilkan
log std out ke terminal, log-log mengenai progres dan juga informasi sampai tahap mana deployment itu dilakukan. Nah, kita sedikit kesulitan ketika ingin menampilkan itu dalam dashboard secara real time. Kemudian challenge berikutnya ada di packaging. Untuk saat ini kita menggunakan rencana menggunakan package dalam bentuk ISO file dan juga dalam bentuk Docker image. Kita sedang mempertimbangkan kedua bentuk packaging tersebut. Dan juga challenge-challenge lainnya seperti waktu dan lain-lain yang kita sempatkan untuk develop karena kita mengerjakannya juga sambil bekerja kerjaan lain. Ya, kemudian release date dan lain-lainnya. Untuk statusnya sendiri sekarang masih under development. Kita harapannya akhir November sudah bisa rilis ke publik. Kita harap begitu. Kemudian delivery tadi sudah kita bahas, ISO atau Docker image. Website repository documentation kita belum ada yang kita publish di publik. Nah, nanti mungkin di akhir November kita sekalian rilis versi pertama juga sekaligus rilis repository dan dokumentasi. Misal ada teman-teman dari komunitas yang ingin ikut membantu dalam proses development. Terima kasih buat tim saya, tim riset di WITEC atas kerja kerasnya di proyek ini. Untuk yang mau berkontribusi bisa japri saya dulu sebelum kita rilis ke publik. Telegram bisa di @ryupi, email ada di agung@bitec.id. Bisa japri misal ingin bantu dari sisi dashboard web UI-nya atau dari sisi optimasi di call Ansible-nya atau juga bagaimana proses packaging dan delivery-nya. Itu bisa japri saya nanti. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya. Suaranya agak kecil ya, Mbak. Ini sebenarnya kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Suaranya kedengeran? Iya. Jelas, Mbak. Gimana? Mungkin cukup, Mbak. Ya. Ya. Oke. Berarti ini udah nggak ada sesi tanya jawab ya? Ini kita sebenarnya masih punya waktu sekitar 4 menit lagi. Oke. Mungkin suara aku nggak kedengeran nih katanya ya. Sekarang suaranya udah kedengeran? Masih belum? Oke, lumayan kedengeran. Dari Mas Rahmat kedengeran, dari beberapa teman-teman ada yang nggak kedengeran ya. Oke, sebentar ya, kita coba. Masih pelan, suaranya udah lumayan kedengeran? Jelas sekali, Mbak. Masih pelan. Oh, ada yang masih pelan. Masih kecil suaranya ya. Oke, sebentar, lagi di recheck nih. Ini lumayan penting nih suara MC ya. Oke. Ya, udah mulai kedengeran? Udah mulai? Udah. Jelas. Sudah. Nah, sekarang sudah oke suaranya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah oke ya suaranya ya? Oke, semoga suaranya tetap bertahan seperti ini ya.
Oke, jadi teman-teman kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi. Jadi kita tunggu apabila dari teman-teman 124 peserta ada yang mau tanya kepada Mas Rahmat Agung, kami persilakan ya. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, kita bisa next ke acara selanjutnya. Yuk, kita masih punya waktu 2 menit lagi buat teman-teman yang mau tanya, saya persilakan. Kita tunggu dulu ya Mas Rahmat ya. Oke, siap. Siapa tahu nih teman-teman ada yang mau tanya, bisa kita kasih kesempatan dan nanti dijawab langsung oleh narasumbernya di sesi ini. Baik, sambil menunggu, nanti selanjutnya kita akan ada speaker yang kedua yaitu Bapak Santoso Suwigyo selaku Senior Director Technical Service at VMware yang nanti akan sharing tentang build, run, and manage your Kubernetes apps across multi-cloud. Nanti ya sekitar pukul 10.05. Jadi kita tunggu terlebih dahulu 2 menit buat teman-teman yang masih mau tanya. Oke, ini sudah ada pertanyaan Mas Rahmat, bisa dicek ya. Oke. Di chat ada perihal hujan I/O ini nanti berupa ISO file atau manual repo nanti setupnya. Silakan dijawab. Oke, untuk setupnya sendiri dari sisi deployer nanti kita karena di package dalam ISO dan juga Docker image, kita tidak memerlukan repository dari luar. Yang kita perlu mungkin akses internet. Akses internet ketika kita deploy cluster storage dan juga cluster OpenStack-nya, karena dia kan butuh akses ke Docker registry, atau misal kita butuh atau kita bisa juga build repository lokal, nanti diarahkan dari hujan I/O ke repository lokal itu, repository image ya, seperti itu. Support setting di VM ya, udah support Mas. Kita develop juga di VM. Oke. Sip, thank you buat Mas Rahmat Agung Wibowo atas jawabannya. Dan ini juga artinya mengakhiri sesi Mas Rahmat ya. Boleh kita berikan tepuk tangan ya di rumah masing-masing ya.